Akhirnya diserahkan kepada panitia hari kiamat. Akhirnya nggak jadi juga. Akhirnya dianggap terus Kiai NU itu nggak punya iman karena nggak bahas kiamat. Ya mau ini kiai melupakan bahas kiamat. Bukannya kita ini nggak bahas, sambil lalu lah kita bahas. Kenapa? Kiai-kiai kok bahas kiamat secara serius? Karena kiai tahu kiamat itu bareng-bareng. Lah ya wong bareng-bareng aja kok dibahas serius-serius. Sekali belum bareng udah nggak usah dibahas. Gitu loh. Tapi ini tanda-tanda kiamat lah. Ya wong tanda kiamat aja kok pikir nanti kalau udah datang kiamat ya ada tandanya. Uban itu nggak usah pikir wong itu tanda tua. Kalau udah waktunya tua ya tumbuh sendiri. Ini gitu. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan takdir baik dan buruk itu dari Allah. Percaya semua orang sini. Nggak ada orang kayak orang Indonesia. Masih untung terus. Itu berarti percaya takdir. Kenapa? Wah rumahku kebakaran, tapi untung cuma depannya tok. Wah tapi habis, ya untung orangnya selamat. Wah, orangnya kebakar kakinya, ya untung kebakar kakinya tok daripada seluruh tubuh. Masih untung nggak mati gitu. Banyak di Indonesia. Orang punya masjid paling banyak di Indonesia. Maka mohon jangan terlalu pesimis jadi orang Islam di Indonesia. Dikit-dikit Islam kita tertindas. Janganlah, kita paling besar yang optimis. Orang kita ngaji sampai jam segini juga nggak ada masalah. Nanti diterusin sampai subuh juga nggak masalah. Tiba-tiba ada slogan Islam di Indonesia dipinggirkan, Islam di Indonesia dikriminalisasi. Nanti dulu, kita ini paling kuat di seluruh dunia. Afghanistan ngaji jam segini diroket. Loh, ini lah Islam jadi aja usil lah. Syekh Ramadan Al-Buti khutbah Jumat di masjid, diledakkan masjidnya. Di Pakistan orang Maulid Nabi tempatnya diledakkan. Di Malaysia jam 10 malam sudah tidak boleh ada pengajian. Coba. Di Afghanistan hanya persoalan jenggot ribut nggak ada habisnya. Taliban itu. Jadi kaum muslimin di seluruh dunia ini hari ini yang paling menikmati kehidupan sebagai orang Islam dengan riang gembira itu ada di Indonesia. Ya ini kita inilah. Makanya nikmati, jangan usil kita ini. Kita nikmati bahwa kita ini menjadi orang Islam di Indonesia yang alhamdulillah ditunggui para ulama, ditunggui para kiai. Itu dia udah seneng di Indonesia itu, udah syukur itu. Ditungguin kuburan aja udah seneng orang Indonesia itu. Udah mau, loh hantunya langsung keluar. Nah, iya kan? Orang Indonesia itu ditunggui makam para wali aja udah seneng luar biasa. Udah menghasilkan ziarah bis-bisan ke sana. Kita ini ditunggui bajunya tinggalannya Sunan Kalijaga. Baju Ontokusumo aja udah seneng. Tinggali tongkat, udah seneng kita ini. Bahkan ditinggali petilasan aja kita udah seneng. Udah mau kumpul. Alhamdulillah kita juga ditungguin oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kita udah seneng tunggui para ulama, tunggui para habaib. Seneng sudah. Ini sampai isu. Nah sekarang ada yang nggak terlalu pede ditungguin para ulama, nggak pede. Dia lebih memilih kayak pengen ditungguin Kanjeng Nabi. Jadi nggak pede kalau nggak ditungguin Nabi. Zaman Nabi nggak ada ini. Ini nggak ada ini zaman Nabi. Ini nggak ada ini zaman Nabi. Ya karena kamu juga nggak ada di zaman Nabi. Nah makanya peringatan Maulid Nabi itu penting. Pentingnya luar biasa. Untuk mengingat bahwa Nabi itu lahirnya tidak di Bekasi. Nabi itu lahirnya di Makkah sana, makanya namanya Muhammad. Kalau mungkin lahir di sini bisa namanya Joni, bisa apa. Tapi karena Nabi Muhammad ini orang Makkah, orang Arab, makanya namanya Muhammad. Dan orang-orang yang hidup bersama Nabi namanya juga khas Timur Tengah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu sahabat yang percaya. Lah yang musuh ya Abu Jahal, Abu Lahab,
Nggak ada sahabat namanya Paimin itu ya nggak ketemu. Nah ini mengingatkan kita bahwa Rasulullah itu lahirnya di Makkah. Lahirnya di Makkah, bukan di Bekasi. Artinya ada jarak 9 jam naik pesawat, ada jarak yang kalau kita renang di sungai, di kali mungkin nggak ketemu, kentir mbuh ganti. Artinya kalau Rasulullah hidup di sana tahun 600, kita ini tahun 2022, manusia umurnya paling 100. Itu pun udah pilih-pilih, rata-rata 60 lah kayak rata-rata. Artinya kalau ada antara tahun 600 ke tahun 2022 ada sekitar 1500 tahun. Artinya di situ ada susunan orang, ada melibatkan beberapa orang yang menghubungkan kita kepada Rasulullah. Artinya kalau al ulama warasatul anbiya, di situ sudah banyak sekali pewaris yang menjadi mata rantai kita sampai kepada Rasulullah. Gitu loh. Makanya ada konsep ahli sunnah wal jamaah, gitu loh. Jadi ono istilah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada orang yang beruntung ketemu langsung Nabi. Nah itu namanya sahabat. Nah ada orang yang pengen belajar sama Nabi nggak ketemu Nabi, tapi ketemunya sahabat karena Nabi sudah meninggal. Nah orang itu namanya tabi'in, pengikut. Kemudian ada orang pengen belajar sama Nabi, nggak ketemu sahabat, ketemunya tabi'in. Orang itu disebut tabi'in, pengikutnya pengikut. Nah ada lagi yang kemudian generasi pengen belajar Nabi nggak ketemu, sahabat nggak ketemu, tabi'in nggak ketemu, ketemunya tabi'in. Nah itu namanya tabi'in, pengikut. Lah kalau sampean namanya apa? Muridnya Kiai Ayatin ini namanya apa? Lah sudah tabi'ut panjang. Nah ini, jadi ini kesadaran dasar, ada namanya kesadaran ruang waktu, ini penting untuk disampaikan. Gitu loh. Nah ini yang kayak gini ini, itu makanya ada konsep ahli sunnah wal jamaah. Ada konsep siratal mustaqim, di situ ada siratal ladzina an'amta alaihim, ada berisi orang-orang. Nah, jangan kamu paksa kemudian menghilangkan orang-orang ini. Kadang kan ada orang maksa, nggak boleh ada orang-orang ini, tapi langsung melompat kembali ke sumber awal Al-Quran dan Sunnah. Makanya akhirnya orang-orang seperti ini nggak bisa hidup berdampingan secara rukun dengan masyarakat. Hasilnya apa? Ya congkrah, bertentangan. Nah itu. Loh, makanya kita ini termasuk golongan orang yang beruntung, punya konsep ahli sunnah wal jamaah yang mateng. Ikut Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kenapa ikut Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Ya pewaris para nabi itu ulama. Nah kita ini hidup di zaman para ulama. Makanya organisasinya ya Nahdlatul Ulama. Kalau hidup zaman sahabat sampai Nahdlatul sahabat. Nah ulama-ulama ini ya ikut, didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahyatin, ya ikut di situ semua di situ. Nah Kiai Hasyim ini ya didikannya Kiai Asy'ari, Kiai Soleh, Kiai Khalil. Nah Kiai Asy'ari ini didikannya Kiai Abdul Wahid Salatiga. Ya Abdul Wahid ini didikannya Kiai Abdul Halim di Boyolali. Ya Abdul Halim didikannya Kiai Sufyan di Tuban. Kiai Sufyan didikannya Kiai Jabar. Kiai Jabar didikannya Kiai Abdul Rahman di Lasem. Kiai Abdul Rahman didikannya Kiai Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo didikannya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng didikannya jeung Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo didikannya Sunan Bonang. Mbah Bonang didikannya Sunan Ampel. Mbah Ngampel didikannya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi didikannya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro didikannya Syed Muhammad Paseh. Syed Muhammad didikannya Syed Ahmad Jalaluddin Campa. Syed Ahmad Jalaluddin didikannya Syed Abdul Malik Mongol. Syed Abdul Malik didikannya Syed Alawi Amil Faqih. Syed Alawi Amil Faqih didikannya Syed Ahmad
Mirbat. Said Ahmad Shauqi Mirbat didikannya Said Ali Khalek Qasam. Said Ali Khalek Qasam didikannya Said Alwi. Said Alwi didikannya Said Muhammad. Said Muhammad didikannya Said Alwi. Said Alwi didikannya Said Ubaidillah. Said Ubaidillah didikannya Said Ahmad Al-Muhajir. Said Muhajir didikannya Said Isa. Said Isa didikannya Said Muhammad. Said Muhammad didikannya Said Ali Uraidi. Said Ali Uraidi didikannya Said Ja'far Shadiq. Said Ja'far Shadiq didikannya Said Bakir. Said Bakir didikannya Said Ali Zainal Abidin. Said Ali Zainal Abidin didikannya Sayyidina Hasan Husain. Ini didikan siapa? Didikan Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali dididik siapa? Dididik langsung sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, jadi beliau ini ya pewaris, makanya boleh diikuti walaupun kecil. Kalau gedean itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Loh, makanya kan kita ini dari sana sampai ke sini ini kan punya ceritanya masing-masing. Di tiap zaman ceritanya masing-masing. Yang tidak boleh dirubah itu kan 6, 5. Ini nggak boleh dirubah. 6 itu rukun iman, 5 itu rukun Islam. Nah, kalau kita urut satu ini sudah iman, sudah Islam semua. Waktu Rasulullah datangi malaikat Jibril ditanya mahwal iman. Iman itu apa ya Muhammad Rasulullah? Antumina billah, iman kepada Allah. Iman semua kan pada Allah. Ya berarti sudah orang beriman. Wa malaikati, dan kitab dan malaikat Allah. Walaupun kadang iman pada malaikat tahunya cuma 2. Cuman Jibril sama Israel, yang lain nggak tahu. Ya, ada yang hafal 10. Wa kutubihi, dan kitabnya Allah. Baca Quran kan? Walaupun kadang nggak komplit, ya kan? Ada yang cuma hafal Yasin toh, ada yang cuma Qul Hu toh, ya tapi kan udah iman kepada kitab Allah. Wa rasulihi, dan utusan Allah. Sampean iman kepada Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, yang paling ganteng Nabi Yusuf kan tahu kan? Ya sudah. Wal yaumil akhir, dan terhadap hari kiamat. Zaman percaya kan akan ada hari kiamat. Ya cuman kalau santri kan nggak terlalu membahas serius. Sekarang kan ada yang serius bahas kiamat sampai nakut-nakuti orang setiap hari. Awas kiamat, awas. Dajjal sudah keluar, kok nggak jadi? Awas itu ya juz majus setiap hari ada. Ustadz begitu, ada siapa itu? Ustadz Zulkifli Ali sama Baikuni apa siapa itu? Yang tiap hari cerita kiamat. Awas tanggal 15 Ramadan hari Jumat, bumi akan ditabrak asteroid. Pusing takut semua. Kita ini jadi tempat aduan. Ini bener gak Kiai? Ya kalau percaya ya sudah, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Percaya harus, tapi jangan percaya kalau Jumat yang besok itu, Jumatnya masih panjang. Wah, akhirnya ada yang takut jual kebun, jual rumah. Akhirnya diserahkan kepada panitia hari kiamat. Akhirnya nggak jadi juga. Akhirnya dianggap terus Kiai NU itu nggak punya iman karena nggak bahas kiamat. Ya mau ini Kiai melupakan bahas kiamat. Bukannya kita ini nggak bahas, sambil lalu lah kita bahas. Kenapa Kiai kok bahas kiamat secara serius? Karena Kiai tahu kiamat itu bareng-bareng. Lihat wong bareng-bareng aja kok dibahas serius-serius. Sekali belum bareng udah nggak usah dibahas. Gitu loh. Tapi ini tanda-tanda kiamat lah. Ya wong tanda kiamat aja kok pikir nanti kalau udah datang kiamat ya ada tandanya. Uban itu nggak usah pikir wong itu tanda tua. Kalau udah waktunya tua ya tumbuh sendiri. Ini gitu. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan takdir baik dan buruk itu dari Allah. Percaya semua orang sini. Nggak ada orang kayak orang Indonesia masih untung terus. Itu berarti percaya takdir. Kenapa? Wah, rumahku kebakaran, tapi untung cuman depannya tok. Wah, tapi habis, ya untung orangnya selamat. Wah, orangnya kebakar kakinya, ya untung kebakar kakinya tok daripada seluruh tubuh. Masih untung nggak mati gitu. Begitu mati, untung jasadnya ketemu. Lu masih itu. Masih untung pokoknya, untung belum. Artinya apa? Rukun iman yang diajarkan oleh Allah lewat Rasulullah ini masih komplit diikuti oleh orang Indo. Ini artinya masih punya jatah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau di emper sebelah mana masih punya jatah.
Karena iman itulah yang akan membawa kita pada surga. Jadi nggak usah terus surganya harus kelas VIP, nggak usah. Yang penting masuk. Kalau kelas VIP itu ya kelasnya kiai. Ya yang kalau Quran 30 juz itu kelas grosir kan itu. Lah kalau pengecer kayak gini kan ya ada. Lah kan kalau kiai-kiai kan 30 juz ini grosir. Nah, kalau ini kan kelas pengecer. Ada yang ngecer Yasin tok, maka pusat ecerannya namanya Yasinan. Ada yang cuman ngecer kulhu, tempat ecerannya namanya tahlilan. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, itu cukup ecerannya namanya suwuk loro untu. Ya sudah. Yang tukang kelahi dapat eceran idza batostum jabarin. Yang tukang berburu dapat eceran wa ma romaita id romaita walakinallah aroma. Yang istrinya cerewet dapat eceran summum bukmun umyum fahum lah. Lah itu kan ibu-ibu di Jawa semuanya dapat eceran kalau dipanggil suaminya Bu Nun, masih dapat eceran. Artinya masih iman semua orang ini. Jadi jangan pernah kemudian menganggap bahwa orang Indonesia itu enggak iman. Terus Islam, mahwal Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, semuanya masih syahadat. Waktu qimus sholat walaupun ada yang setahun sekali lebaran, walaupun ada yang seminggu sekali Jumat, tapi sholat artinya tiket sholat masih dapat. Waktu dia zakata mengeluarkan zakat ya, walaupun cuma zakat fitrah tapi kan tetap mengeluarkan zakat. Waktu summa Ramadan, puasa bulan Ramadan walaupun depan belakang tengahnya bolong, tapi kan dia puasa. Sudah. Wa tahujjal baiti, dan ibadah haji. Antrian haji terbanyak di dunia ada dari Indonesia sampai 50 tahun. Loh itu kan artinya masih komplit. Jadi artinya orang di Indonesia ini iman Islamnya masih utuh. Jadi makanya jangan dikit-dikit ini sudah nggak iman, ini sudah nggak Islam, ini bentar dulu. Karena yang kita persoalkan itu adalah imannya orang hari ini, tapi diukur imannya zaman Nabi Muhammad ya konslet semua. Kalau semuanya diukur di zaman itu, Sayyidina Ali itu kalau sholat dipanah kakinya nggak kerasa. Nah kalau diukur di situ, ya rusak semua sholatnya orang sekarang. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada ting bakso, ya susah. Kalau diukur di zaman ini, di generasi Sayyidina Ali, ini kita kan ukurnya di zaman ini, sementara kehidupan ini kehidupan kaum muslimin zaman akhir yang ditunggui oleh para ulama. Sayyidina Ali dipanah kakinya yang semuanya nggak ada kerasa sampai Allahu Akbar. Kita Bismillahirrahmanirrahim sampai hisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini nanti. Lama terus. Loh ya kan gimana? Loh ya enggak. Allahu Akbar. Coba ada yang ngentut satu. Wow. Loh ya ukurannya gitu. Sayyidina Umar. Beraninya kayak gitu. Berangkat perang. Loh kita ini ketusuk duri gitu. Iya. Wadi ngukur Sayyidina Umar beraninya luar biasa. Maka kita butuh sosok Sayyidina Umar. Iya itu diukurnya. Tapi bahwa Sayyidina Umar tidak pernah mengeluh terhadap istrinya, nggak pernah kamu contoh. Nah yo. Sayyidina Umar itu galaknya luar biasa. Nggak ada yang ditakuti. Itu yang selalu didengung-dengungkan. Tapi bahwa Sayyidina Umar tidak pernah sekata pun membalas perkataan istrinya, kalian diem, nggak pernah nyontoh. Ayo. Ini kadang Sayyidina Utsman seluruh hartanya diberikan kepada Allah. Lah kita ini bayar listrik aja pusing. Lu makanya kan kita ini kita ukur lah. Jadi jangan terus kemudian, makanya ada konsep ahli sunnah wal jamaah, yang jamaahnya para kiai. Lah kalau jamaahnya Nabi zikir gini, itu ya wusul ke sana wong muridnya Nabi, langsung masuk wifi-nya Nabi. Lah ini
Ya Allah ya Allah, beres lama sekali gak rampung-rampung suwene. Beda. Ya sampean bayangkan, makanya jangan udah ketinggian orang ngukur gitu. Makanya waktu sahabat itu diajari sholat, yang kelas Sayyidina Ali ya bisa, wong kelas Sayyidina Ali. Tapi yang bodoh-bodoh, Allahu Akbar, ya sama kayak kita. Temennya disikut tuh, Allah kelihatan nggak? Enggak tuh katanya. Wala ruame di belakang itu nggak mau sholat, akhirnya tongkrong. Akhirnya Rasulullah ngapain katanya nggak sholat? Susah ya Rasul. Lah kenapa? Tuhannya nggak kelihatan. Lah ribuan tahun kan sholatnya orang, ibadahnya orang Arab kan ada patungnya. Tiba-tiba terus kemudian diajari sholat nggak ada nampak, ya susah. Makanya terusannya mahwal iman, mahwal Islam itu ada mahwal ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kau kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah. Kalau kau nggak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Makanya kalau gitu aja bisa ya Rasul. Jadi sholat itu yang penting merasa lihat Allah. Coba ya, ayo Allahu Akbar. Ya tetap aja nggak kelihatan. Akhirnya ya sudah, daripada nggak kelihatan, yang penting kita ngerasa dilihat Allah. Akhirnya Allahu Akbar. Ini wajah wajah. Tiba-tiba ting ting ting, bakso. Bakso kenapa? Nggak tadi ya. Nggak apa-apa sampean sholat inget bakso aja, sampean dengerin ting ting ting, tak apa-apa. Wong sampean berusaha melihat Allah, mendengar Allah, tapi nggak denger, nggak lihat. Ya sudah, pasrah kita. Akhirnya kita sadar, oh ternyata kita nggak bisa. Ya sudah, yang penting kita merasa dilihat Allah. Maka denger bakso itu boleh, tapi jangan lupa lagi diawasi Allah. Maka jangan sampai 2 mangkok Pak, nah nggak boleh, itu batal. Duh. Akhirnya yang pinter bisa sholat, yang bodoh juga bisa sholat. Kayak gitu ngajarinnya. Loh makanya sampai harus tahu kondisinya. Kalau kondisinya umat sekarang ya disesuaikan. Zaman itu waktu ngajari Sayyidina Ali ya dengan cara Sayyidina Ali. Ali, sholat yang khusyuk. Nanti kalau kamu sholatmu khusyuk, tak kasih serbanku, mau yang hijau mau yang merah terserah, pilih. Allahu Akbar. Selesai. Yang hijau ya Rasul. Agak khusyuk kamu. Ulangi. Sampai akhirnya dipanah kakinya tidak kerasa. Nah itu Sayyidina Ali. Tapi yang bodoh-bodoh kan tetap diajari. Yang penting kamu merasa dilihat Allah. Loh makanya kita ini dalam segala hal, karena kita ini seolah-olah lihat Allah, makanya hati-hati. Kita itu kalau sholat itu seolah-olah, makanya sholat kita itu nggak nyampe ke sana kalau nggak dititipkan sama yang melihat Allah. Siapa yang melihat Allah? Ya Rasulullah. Makanya sholat kita itu akan nyampe kalau kita bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu makanya sampean jangan lupa kita bacakan selawat. Karena apa? Nitip. Itu perangkonya. Karena kita ka'annaka, Rasulullah annaka. Kita seolah-olah lihat, tapi Rasulullah benar-benar melihat Allah. Nah makanya yang nggak ngelihat ini nitip sama yang lihat. Makanya setiap segala sesuatu kita titipkan ke Rasulullah. Dengan apa? Dengan sholawat. Makanya kendaraan Rasulullah itu nggak pernah berhenti, karena sholawat itu di dalam Al-Quran menggunakan kalimat yusholluna. Nah yusholluna itu mudhore itu artinya terus menerus dan tidak pernah berhenti. Loh makanya sampean itu setiap sholat nitip. Loh setiap nitip mosok nggak kenal wong bendino nitip. Loh makanya harus kenal. Makanya biar kenal, maka seluruh peristiwanya Nabi dibikin peringatan dan dijelaskan hakikatnya di situ. Biar kita kenal, mosok bendino nitip nggak kenal gitu. Nah itu makanya ada peringatan maulid, ada peringatan apa. Jadi makanya saya harus kenal dengan karakter per generasi ini. Nah itu ya, makanya Rasulullah didik Sayyidina Ali dan yang bodoh dengan cara seperti itu. Ya sudah. Ada sahabat yang setiap hari assalamualaikum ya Rasulullah, setiap hari ketemu. Ada sahabat yang setiap hari assalamualaikum ya Rasulullah. Makanya hadis itu kan dekat.
Amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku disuruh sama Nabi. Berarti ada orang yang setiap hari itu karena saking dekatnya disuruh Nabi. Ada yang nahana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkata. Aku dilarang. Berarti ada orang yang setiap hari dekat dengan Nabi. Kunna ma'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naf'alu. Aku bersama Nabi menjalankan. Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaf'alu. Aku lihat Rasulullah menjalankan. Sami itu aku mendengar. Itu kan deket-deket ini prosesnya ini. Loh makanya, tapi ada juga yang jauh. Sahabat itu jauh tiba-tiba datang ke Nabi, ya Rasul, apa? Kangen ya Rasul? Kangen? Terus, nah temanku Sauban itu kangen sama engkau ya Rasul, seminggu gak ketemu turun 3 kilo. Nah terus kamu, wah saya kalau rindu Rasul kan bikin puisi ya Rasul. Mana puisimu? Gurau aja sama Rasul sama sahabat tua. Aku punya puisi ya Rasul. Aku juga punya loh. Jangan dikira kamu doang yang punya katanya. Nanti tak sampaikan ke Rasul. Ya udah gantian kata Rasul. Sambil gurau aja. Yang satu, Assalamualaikum Zainal Anbiya'i. Assalamualaikum. Yang satu, gantian. Aku Anta Samsun, Anta Badrun, Anta Nurun, Fauqa Nur, Anta Iqsir wa Ghali, Anta Misbahus Sudur. Nabi ya udah, makasih. Ya, serbannya Nabi yang lurik nyanyi, kamu ambil bawa pulang. Namanya anak kampung dapat selimutnya Rasul yang lurik, senengnya luar biasa. Lo hari keliling kampung itu. Jadi makanya kalau anak-anak ini suka gini-gini itu juga ada dasarnya. Dikejar sama sahabat yang lain. Kamu nyuri ya? Lo enggak, aku nggak nyuri. Tadi aku muji-muji Rasul, nggak dimarahi, malah aku dikasih ini. Sumpah pis. Gitu. Kalau nggak percaya besok yuk rombongan. Nah, akhirnya hari berikutnya rombongan datang ke Rasulullah sak kampung. Assalamualaikum. Tapi di antara rombongan ada yang bawa kendang, bawa duf, tung rame. Sahabat Ali masuk, seru. Sahabat Utsman masuk, seru. Lagi seru-serunya sahabat Umar masuk. Lah emosi ini apa ini tangtung bikin pusing aja katanya. Akhirnya kendangnya dibanting pecah, udah. Diam semua ini mau Sayyidina Umar siapa yang berani. Makanya ada orang mengatakan bahwa terbangan itu tidak boleh kalau baca sholawat. Karena Sayyidina Umar banting kendang, banting terbang lah. Makanya yang belakang itu siapa yang ngajari itu? Wah, ada terbangan di sini. Ya ini yang ngajari. Loh itu, ya enggak apa-apa. Itu enggak boleh itu. Versi Sayyidina Umar. Tapi kan ulama ahli sunnah wal jamaah seluruh sahabat kan bisa jadi hukum. Di situ ada 3 dan 1, yang 1 nggak suka Sayyidina Umar. Tapi sahabat Ali, sahabat Utsman, Rasulullah nggak ada masalah. Ya di voting aja 3 lawan 1. Ya 3 lawan 1 ya yang benar yang menang yang 3, makanya nggak apa-apa terbangan pakai selawat pakai terbangan dengan gitu. Loh, jadi jangan ngotot. Sahabat macam-macam. Setelah diteliti, sahabat Umar ternyata memang masalahnya bukan syar'i. Masalahnya orangnya nggak seneng nyanyian. Orangnya tadi kan gawala. Wala kalau baca Quran semua orang depis gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang bunyi. Kalau sahabat Utsman halus. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tadi nggak bilang Allah? Lah berarti sampai ini nggak suka sama yang keras-keras. Makanya ikut NU. Ya berarti lembut memang. Sayyidina Utsman lembut. Sayyidina Umar Bismillahirrahmanirrahim. Murah, enggak ada yang ditakuti selain Allah, Rasulullah dan istrinya tadi itu. Lah ya kan, pokoknya Cikarang banget deh. Lah ya ada kayak gitu, makanya ya. Nah, makanya ada kisah di dalam kitab Qudul Janza Ar-Rajulun ila Umar bin Khattab. Ada laki-laki datang ke saya, enggak disebutin di situ itu. Siapa? Ternyata itu Abu Dzar. Abu Dzar itu kepala suku, panglima perang, kaya, ganteng. Tapi punya istri 1 cerewetnya luar biasa. Kata Abu Dzar ini, ya Allah, pusing aku punya istri kayak begini. Mau tak
tukar tambah cah. Tapi sebelum tak tukar tambah, aku tak main ke Sayyidina Umar lah minta nasihat. Datang ke Sayyidina Umar. Sampai di tempat Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar lagi diomeli punya Atikoh. Sayyidina Umar diem aja. Iyalah, makanya dodok pintu. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Abu Dzar ya Umar. Ada apa sore-sore tumben kesini? Nggak jadi, sama aja. Lah itu. Wah, Sayyidina Umar itu galak, nggak ada yang ditakuti. Nggak ada yang ditakuti. Loh, makanya Sayyidina Umar itu waktu itu ditanya sama Abu Dzar, ya Abu Dzar, ternyata kamu kok tahan diomeli istrimu. Lah Bunyai Atikoh ini di belakang dengerin. Apa jawabnya suamiku? Kalau jawabannya nggak enak, cakar lagi ini. Kenapa? Kau tahan ya Umar? Iya. Ngomelnya istriku, marahnya istriku seperti itu tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Loh, ya nyes gitu. Coba kalau jawaban iya kayak radio rusak, wah itu marahi lagi gitu. Nah itu yang jarang dilakukan. Kita ini penakut tapi galak sama perempuan. Makanya kita susah menumbuhkan generasi yang hebat. Generasinya emosional, marah-marah terus. Nggak ada generasi yang cerdas gitu. Karena apa? Kadang laki-laki lupa pengen punya anak hebat tapi nggak pernah ngurus sawah. Loh, perempuan itu kan sawah. Pemilik sawahnya laki-laki. Nah kadang suruh numbuhin tanamannya, suruh bagus tapi sawahnya nggak pernah diurusi. Di mana mau tumbuh tanaman bagus wong sawahnya dibiarin terlantar? Betul benar? Oh gitu. Ini tak sampaikan nanti. Yang kayak gini jarang disampaikan karena kiainya laki-laki. Loh, perempuan itu sawah, nisaukum harsul lakum. Perempuan itu sawah. Kalau sawah pengen tumbuhannya bagus, sawahnya harus benar-benar dibangun, diurusi, dipupuk. Lah ya kan? Sawah itu kalau sudah banyak sampah, banyak rumput, tumbuhannya pasti jelek. Begitu juga perempuan, kalau udah rusep mukanya udah jelek. Makanya tugas laki-laki kalau mulai ada jerawat 1-2 kasih skincare dong. Lah iya, itu tugas laki-laki kok. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan itu kalau sudah jerawatan kasih skincare. Lihat kukunya kalau sudah mulai kusam, manikur pedikur, mani-pedi dong. Tugasnya laki-laki. Lah ya kalau tidurnya sudah mulai berkeringat, apek, baunya enggak enak, beliin AC. Kalau ke pasar mukanya sudah mulai luntur bedaknya, belikan Avanza. Lah gitu dong tugas laki-laki. Iya, kasih gelang yang bagus, baju yang bagus, itu tugas laki-laki. Sawahnya bagus. Nanti kalau diniati mampu. Nah belum waduh nggak mampu lah, ya sudah nggak mampu bener lah. Perempuan itu sawah itu harus dipupuk, harus dikasih air biar tumbuhannya bagus. Kalau tanpa air, tanpa pupuk ya tumbuhannya jelek. Begitu juga perempuan. Jangan sampai perempuan itu kering, nggak ada pupuknya. Maka perempuan harus dikasih uang. Nah iya dong. Harus dikasih uang, jangan sampai selalu kekurangan uang. Masuk pengen bakso aja nggak bisa beli ya. Akhirnya kalau punya anak yang ngileran, melet. Iya, loh, sawah itu kalau ditanami nggak boleh dibakar. Sawah kalau dibakar tanamannya mati, maka perempuan nggak boleh dibikin panas ya. Nanti harus disayang. Loh, itu tugas laki-laki. Bener. Makanya Sayyidina Umar menyayang perempuan, walaupun Sayyidina Umar galak itu. Loh karena perempuan ini kan sulit ini sawah ini. Akhir-akhir ini ada jarang sekali orang ngurus sawah. Pengennya tanamannya bagus, sawahnya nggak pernah diurus. Jadi perempuan ini juga nggak mudah. Capek dari perempuan itu. Bener, saya belani sampean. Jadi kalau perempuan suka ngomel itu biasa, karena itu buang sampah. Nah, laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau sampah lagi dibuang jangan ditutup, nanti sampahnya dibuang ke tetangga, pusing kita. Jadi ini saya sampaikan, kenapa? Makanya Rasulullah itu ummuka itu tentang perempuan sebenarnya. Gitu. Dan nggak ada laki-laki di sini nih yang punya pengalaman itu.
Saya kenapa bisa ngomong begitu bahwa perempuan itu susah, berat? Karena saya pernah jadi perempuan. Loh, serius guys, saya itu pernah jadi perempuan. Sampai nggak pernah tahu kan kalau saya jadi perempuan. Makanya dalam kurikulum tadi itu mestinya sebutin pernah jadi perempuan, gitu mestinya. Oh jangan disebutin yang keren-keren tadi itu sekali. Saya pernah jadi perempuan dan gagal. Iya gagal. Jadi saya pulang ngaji, saya ngomel sama istri, Dek, kenapa sih sampah kayak gini? Mbok yang bersih, anak ya. Istri saya tiba-tiba ngomel. Loh, ini juga anak-anakmu juga loh Mas katanya. Lah ini anake sapa gak anakku? Nah ora anakku ya kowe ra ning kene, aku ya ngono to. Wah, tambah marah, tambah marah, tambah marah. Loh, kan sudah banyak yang bantu. Mosok gak ada yang ngurus kayak gini. Iya tapi makanya coba sekali-sekali jadi perempuan. Lah saya emosi. Lah kenapa? Aku harus jadi perempuan. Iya, coba. Ya udah iya, aku jadi perempuan besok. Wah, akhirnya kesepakatan lah aku jadi perempuan. Hitam di atas putih pakai materai. Saya Ahmad Muafiq bertanda tangan di bawah ini dengan tanpa paksaan akan menjadi perempuan selama 24 jam. Materai tak tanda tangan ini sudah dit. Jam 2 malam istri saya tak usir. Udah kamu pergi minggat sana. Jangan sampai anak bangun masih lihat engkau. Pergi. Ini uang 10 juta. Loh iya. Kamu pilih mobil mana yang mau pergi silakan. Itu cari apa ajak sopir santri yang paling lihai sekalipun nyupirnya. Bawa santri yang lain untuk ngeladeni kamu di jalan nanti makanlah. Kalau masih kurang 10 juta, ajak teman-temanmu yang lain makan semua. Jangan pulang kalau saya nggak telepon. Yes, katanya pergi itu saya. Wah merdeka itu, yes katanya pergi entah kemana. Wah akhirnya saya buah emosi kan, waduh rasanya kuat ya jadi perempuan aja kan, apa susahnya. Mulailah subuh saya bangunin anak, nggak ada yang bangun. Nak, belas nggak ada yang bangun. Akhirnya tak cari sulak, tak pukul pakai sulak, ditendang saya itu kepalanya. Waduh, gak ada yang mangkel, tak cubit akhirnya satu-satu. Walau turun dari ranjang itu, ada yang bawa pempes, ada yang bawa apa. Tapi masih gagah kan, baru tahap awal. Habis itu turun, mandi. Mulailah tak mandikan kayak biasanya dimandikan di jejer-jejer itu. Ya Allah, kepanasan airnya. Angit, wah. Tak peluk anak saya yang kecil itu karena kepanasan. Panas, untung nggak melepuh. Ya Allah. Sudah itu sudah mulai aduh nyesel dikit ini kan. Waduh berat juga jadi perempuan. Nah, akhirnya terus waktu makan tak dulang satu-satu. Lolos. Ngapu disebur gitu. Kegedean katanya. Baik sudah rusuh, wah cempret semua. Begitu waktunya sekolah nangis semua gara-gara apa? Saya nggak ngerti ini sepatunya yang mana itu kakinya semua. Wah, akhirnya nggak ada yang sekolah. Makku di mana? Makku ndi? Wah, ada semua itu. Mau nyerah harga diri kan? Jam 9 rumah itu udah rusak semua, cat tembok itu sudah. Lipstik ibu itu dipakai ke cat tembok. Oh, udah remote pecah, TV pecah. Jam 11 sudah ada yang di bawah meja. Wah, saya udah waduh, ini mau telepon masih harga diri kan itu. Akhirnya jam 12:30 udah gak kuat saya. Udah lepas, enggak peduli harga diri saya udah. Kepala saya udah segede helm rasanya itu. Enggak, akhirnya tak telepon. Assalamualaikum. Enggak jawab istri saya itu. Enggak waalaikumsalam, langsung nyerah nih ye katanya. Iya, akhirnya dia aku udah pulang dari tadi, aku yakin Mas Pati nggak kuat. Iyo, ampun aku gak kuat. Wah akhirnya teko samping itu langsung tak pegang tangannya, tak ambung ping pitu. Udah semenjak itu saya nggak pernah ngomel lagi. Ternyata jadi perempuan itu berat. Halah ya kayaknya tak emang lanang nek nuturi gini begitu anak wah ternyata yang susah itu dulang anak. Saya itu lihat kalau istri saya itu dulang anaknya itu bisa begini. Saya itu bingung, anak berangkat dari sebelah sini udah gak bisa sudah. Semua harus tertib dari depan. Nah, padahal ibunya itu anaknya dari belakang ya bisa deh. Ini bisa. Ternyata itu juga susah. Terus yang kecil tidur minta diiringi.
Lah kita ini kan tahannya paling 5 menit. Padahal ibunya itu kalau diiringi anak itu 5 jam gini itu betah. Kita 5 menit udah. Akhirnya udah nyerah. Loh itu saya merasakan pernah jadi perempuan dan gagal. Loh nggak ada makanya. Makanya yang sabar. Perempuan jangan suka dimarahi. Saya pernah marah-marah sama istri, nggak ada hasilnya gitu, malah maluan. Nyerah nih ye katanya, waduh. Dan semenjak itu saya udah nggak pernah komplain lagi. Udah ampun wes terserah lah. Laki-laki maka jangan suka marah-marah sama istri, karena laki-laki itu lebih suka sama istri daripada anak. Laki-laki itu kan gaya demi anak, enggak demi istri. Karena laki-laki lebih mencintai istri daripada anaknya. Buktinya ada, pulang kerja anaknya sama tetangga nggak apa-apa, bahkan dimandiin ya nggak apa-apa, wah anak dipangku. Coba kalau pulang kerja istrinya yang dimandiin tetangga. Loh ini kan lah itulah. Nah laki-laki juga jangan anu ya apa, jangan manas-manas sih. Saya itu pernah, istri saya itu panas hatinya itu, gara-gara saya juga yang salah. Ini tak ceritani aja. Dik, dandan yang cantik, jangan sampai kalah cantik sama santri ya. Ya mas, habis subuh dandan itu, karena jam 8 harus nikahkan santri saya. Nah, Tuhan, dan akhirnya masuk ke mobil, cantik juga istriku ini, tak lihat lirik gitu. Walah sampai di perempatan lampu merah, pagi-pagi itu ada matahari, nyorot mobil. Di dalam mobil ada perempuan cantik, rambutnya merah, kacamatanya dibun-bun.